Shalom bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi biarlah ibadah kita hari ini menjadi berkat untuk semua. Mari kita memulai ibadah ini. Ibadah dalam rangka Minggu Persekutuan Anabaptis Sedunia, yang gereja-gereja GKMI sesinode melaksanakannya. Ada yang tanggal 24, ada yang tanggal 31 pada hari ini. Biarlah semuanya menjadi berkat. Firman Tuhan mengajak kita untuk memasuki ibadah terambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan telinga kita untuk mendengar kebenaran dan mencari Tuhan saat Dia masih bisa ditemukan.
kebaktian Hari Persekutuan Anabaptis Sedunia yang kita rayakan minggu ini, kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya damai dan sejahtera turun atas saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa. Dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Nas pembimbing diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita aminkan bersama. Sampaikan salam gembala untuk kita semuanya. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Biarlah pelayanan kita menjadi berkat bagi semua dan berdampak bagi kehidupan setiap jemaat. Untuk minggu depan, tanggal 7 Februari, pengkhotbah adalah Ibu Penatua Lydia Titik Budiarti, liturgos Ibu Penatua Sandra, singer Bapak Benhard, Bapak Peter, dan Bapak Banton. Biarlah saudara-saudara yang akan terlibat dalam pelayanan untuk minggu yang akan datang dapat mempersiapkan diri, dan rekaman akan dilaksanakan pada hari Kamis depan. Biarlah kita semua dapat melakukannya dengan baik. Yang ketiga, sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam rangka merespons situasi yang berkembang saat ini tentang penyebaran virus COVID-19 dan mendukung pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID, Majelis Jemaat memutuskan bahwa mulai minggu kemarin tanggal 24 Januari 2021 sampai pada akhir bulan Februari, tepatnya pada hari Minggu 28 Februari 2021, ibadah kita dilaksanakan secara virtual. Mohon perhatian Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kemudian Ibu Ketua Majelis tidak sempat datang waktu rekaman ibadah hari ini, dan melalui saya diminta menyampaikan 3 hal. Yang pertama, bahwa setelah ibadah hari ini, pada siang hari nanti, Majelis Jemaat akan datang ke rumah Bapak dan Ibu untuk mengambil persembahan
tanggal 24 dan tanggal 31 Januari. Sekali lagi, setelah ibadah ini pada siang nanti majelis jemaat akan datang ke rumah Bapak Ibu mengambil persembahan yang sudah kita kumpulkan sejak tanggal 24 Januari dan tanggal 31 Januari hari ini. Biarlah kita dapat mempersiapkan diri dan menerima kehadiran Bapak Ibu majelis. Yang kedua, pada saat itu juga majelis jemaat akan membagikan kepada jemaat persembahan untuk acara emeritasi. Sekali lagi, untuk acara emeritasi. Kita punya tanggung jawab untuk memenuhi anggaran acara emeritasi tersebut sebesar 50 juta rupiah. Itu tanggung jawab kita sebagai jemaat GKM Melongo yang akan mengadakan emeritasi gembala jemaatnya pada bulan Februari tahun depan. Oleh karena itu, dalam suasana pandemi ini, marilah kita ikut ambil bagian agar dana tersebut dapat kita penuhi bersama. Tuhan tidak pernah mau berhutang padamu. Jadi mari kita bersama-sama ambil bagian sehingga dana yang ditetapkan majelis dapat terpenuhi pada waktunya. Yang ketiga, pada saat yang sama juga pada hari itu, hari Minggu ini majelis akan membagikan kepada jemaat kartu partisipasi jemaat untuk komisi kematian, di mana sudah ditetapkan oleh majelis dan komisi kematian supaya setiap orang dalam keluarga memberikan dana Rp2.000 per bulan. Jadi termasuk anak-anak. Jadi kalau anggota keluarganya bersama anak itu ada 5, berarti memberikan Rp10.000 setiap bulan. Ya, kalau lebih dari 5 ya tinggal dihitung lagi kali 2.000. Jadi Bapak Ibu, dana ini nanti akan dipergunakan oleh komisi kematian dalam kerangka mengadakan pelayanan kematian kepada anggota jemaat. Ya, kita sudah punya tanah untuk penguburan jenazah, ya nanti akan diatur oleh komisi kematian. Ya, bagaimana aturannya nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu lembaran. Jadi dalam lembaran itu nanti kita mendapatkan penjelasan apa-apa yang harus kita tahu dalam kerangka kita mendapatkan pelayanan dari komisi kematian. Tanggung jawab kita, tiap orang, sekali lagi tiap orang, termasuk anak, baik yang di luar kota maupun ada di dalam kota, memberikan kontribusi Rp2.000 per bulan. Nah, 3 hal itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat GKM Melongo dan Pelajan sehingga kita dapat berpartisipasi dengan baik. Yang terakhir, sekali lagi kami sampaikan bahwa pelaksanaan perjamuan kudus dan baptis kudus diundur. Ya, setelah kita nanti melaksanakan ibadah virtual, nanti majelis akan mengumumkan kapan baptis kudus dan perjamuan kudus dilaksanakan. Akhirnya kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Rudi Kristomas yang lahir tanggal 1 Februari, Erika Katrina Putri Haryanto juga lahir tanggal 1 Februari, Gersom Mengi Dima yang lahir pada tanggal 5 Februari, dan Bapak Samuel Mintoyo yang lahir tanggal 6 Februari.
Biarlah kita semuanya mendapatkan berkat dan menjadi berkat untuk sesama kita. Tuhan memberkati. Selanjutnya saya sampaikan pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian ini diambil dari Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah kebahagiaan kita orang berdosa. Tuhan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita dan menutupi dosa-dosa kita, dan kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, mari kita sambut pendamaian yang telah dikerjakan Allah ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Engkau telah memberikan pendamaian bagi kami. Biarlah setiap kami yang menerima pendamaian ini sungguh-sungguh merasakan akan kebahagiaan yang tak terhingga, karena Tuhan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kami dan dosa-dosa kami tidak diperhitungkan Tuhan lagi kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, tolonglah kami sehingga kami boleh menyatakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami, merespon akan pendamaian yang telah Tuhan nyatakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan diri kita memasuki kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Firman-Mu berkuasa. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hati dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, ini saatnya kami mau mendengar, merenungkan, menghayati, menggumuli akan pengajaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mendengar, untuk mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dalam membahasakannya. Terlebih dari itu, biarlah Roh Allah yang terlebih dahulu
menuntun kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-34 hingga yang ke-40. Demikian sabda Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang kekasih di dalam Tuhan, ini minggu yang terakhir dalam bulan Januari. Minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Februari. Nah, di dalam bulan Januari ini, tema besar kita adalah mewujudkan hidup yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema tahunan kita adalah bagaimana ini kita canangkan menjadi tahun hidup yang baru di dalam Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk mewujudkan hidup yang baru. Manusia yang baru, lahir baru, hidup baru. Dalam kehidupan sehari-hari, jadi tidak di kotak-kotak hanya di gereja atau di ruang tertentu atau di keluarga, tetapi dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, dalam melayani, dalam bekerja, dalam bergereja, maupun dalam bersentuhan dengan sesama yang tidak seiman dengan kita. Kita harus menjadi kitab yang dapat dibaca, kitab terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Itulah sebabnya di dalam minggu yang pertama kita mendengarkan sabda Tuhan di bawah tema ciptaan baru yang memiliki gaya hidup yang baru, yang berbeda dengan gaya hidup yang lama. Lalu di minggu yang kedua kita diajar bagaimana kita menjadi orang yang hidup baru, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Firman Allah itu menjadi kesukaan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mewujudkan hidup yang baru. Lalu di minggu yang ketiga kita belajar dari dua tokoh, yaitu Gaius dan Demetrius. Gaius ini orang yang mudah memberi tumpangan, mengasihi, penuh karunia memberi, menghormati para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan kita diajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, baik di keluarga, di gereja, dimanapun kita berada, harus kita menghormati otoritas. Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Istri harus menghormati suaminya.
Jemaat harus menghormati juga gembala jemaatnya dimanapun. Dan masyarakat harus menghormati orang yang memimpin dia di masyarakat. Kalau kita menjadi pekerja, ya menghormati juga pimpinan kita. Jadi kita memberikan tempat seperti Gaius yang dengan kasihnya kepada Tuhan, dia menyatakan dirinya untuk menghormati mereka. Sekalipun berbeda dengan dirinya, orang asing dari dirinya, tetapi dia dapat menempatkan diri dengan baik. Demikian juga Demetrius. Tadi saya kemukakan supaya kita menjadi kitab yang terbuka. Banyak orang yang melihat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Demetrius melalui hidupnya. Dan Gaius dan Demetrius menjadi kesaksian. Jadi bagaimana kita pun menjadi orang yang menyaksikan Kristus di dalam hidup, baik di keluarga, baik di gereja, baik di tempat bekerja, di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan kita harus menjadi saksi. Minimal kita berupayalah. Kalaupun gagal, upayakan lagi. Jadi ada upaya-upaya dari diri kita untuk meneladani Gaius dan Demetrius. Minggu keempat kemarin kita diajar supaya mewujudkan hidup yang tinggal dalam firman Allah. Ya, karena firman Allah itu memberikan kekuatan, memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mewujudkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Jadi kita diajar supaya kita tinggal di dalam firman, bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam hidup. Nah, saya tidak tahu sejauh mana kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau engkau ingin hidup baru, milikilah persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Nah, hari ini dalam kerangka hari Minggu Persekutuan Anabaptis Sedunia, kita GKMI adalah bagian dari Persekutuan Anabaptis Sedunia yang rencananya nanti akan ada persidangan sedunia di Indonesia. Kalau situasinya sudah membaik semuanya, pada tahun 2021 ini direncanakan ada persidangan gereja-gereja Anabaptis sedunia. Mereka akan berkumpul ribuan dari berbagai negara datang ke Indonesia. Ya, kita akan doakan itu nanti. Nah, dalam persekutuan Anabaptis sedunia ini, kita diajarkan bagaimana kita mewujudkan hidup yang mengasihi Tuhan. Nah, menarik saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat mengajukan pertanyaan tidak murni karena dia tidak tahu. Tidak murni karena dia memang betul-betul tidak memahami jawabannya. Tetapi seringkali di dalam Alkitab kita melihat bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan dengan maksud untuk mencobai Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak, di gereja juga ada, dalam PA pun sering gitu. Kadang orang sudah tahu jawabannya, ning ditanyakan, iki orang yang memimpin PA iki ngerti ora? Tak takon. Mencobai itu namanya. Ya. Kita bisa lihat, ini orang bertanya karena benar-benar tidak tahu dan ingin tahu, apa dia sudah tahu dan mau mencobai. Dan itu punya trik sendiri untuk melihatnya. Dan Yesus melihat hal itu. Mereka bertanya tetapi untuk mencobai Tuhan. Mereka bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, saudara, Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap
akal budimu. Nah, kalau kita mencermati apa yang dikatakan Yesus, ini menjadi dasar. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, saudara, kita tidak perlu disuruh-suruh. Kita tidak perlu diopiai untuk beribadah, untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk melayani, tidak perlu. Karena dia sudah mengasihi Tuhan. Perhatikan di sini katakan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Ada firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan saksama hatimu, karena dari hatimu terpancar kehidupan. Jadi hati ini sesuatu yang berperan besar sekali mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kalau orang mengasihi, dia mau memberikan. Dia mau menyatakan dengan tulus. Dia mau memberikan apa dari dirinya untuk orang tersebut. Ya, kalau kita lihat orang mau mengasihi seseorang dalam dirinya, tentu dia mau berkorban untuk orang yang dikasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Seantero kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya tadi katakan tidak perlu orang itu diopiai, tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintah. Dia akan datang sendiri karena hatinya mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi dirinya. Dia datang, dia mau ambil bagian. Tetapi kebanyakan orang jemaat dewasa ini yang menolak berbagai hal. Dan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka belum mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Mungkin seperempat. Ya. Mungkin setengah. Tidak segenap hati. Nah, orang akan mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya karena merasakan bahwa dirinya ini berdosa. Bahwa dirinya ini, kalau dalam Alkitab dikatakan karena dosa kita mendapatkan hukuman. Dan kalau kita membaca di kitab-kitab Wahyu, luar biasa hukumannya akan ditimpakan kepada setiap orang yang melakukan hal yang salah. Tetapi anugerah Tuhan diberikan kepada setiap orang yang mau menerima dia menjadi juru selamat hidupnya. Yohanes 3 ayat 16 katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, menerima dia, memperoleh hidup yang kekal. Dibebaskan dari hukuman, mendapatkan pengampunan, mendapatkan hidup kekal, mendapatkan keselamatan, ada kepastian. Dan di dalam Alkitab juga ada orang menggambarkan suasana itu dengan perumpamaan seorang yang menggali tanah, yang digali dia tanah itu lalu ditemukan di dalamnya ada harta terpendam. Lalu dia tutup lagi tanah itu. Lalu dia menjual semua harta kekayaannya karena dia ingin membeli tanah itu. Seperti itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dia rela menjual semuanya. Dia rela memberikan semuanya demi kasihnya kepada Tuhan. Nah, ini enggak gampang memang. Membutuhkan proses pendalaman, penghayatan terhadap kasih yang telah Tuhan berikan di dalam hidup. Nah, kalau orang sudah mengasihi Tuhan, maka yang kedua dia akan mengasihi sesamanya. Jadi kalau orang tidak mengasihi sesamanya, ya dia otomatis tidak mengasihi Tuhan. Karena tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh
tidak mengasihi sesamanya? Pasti mengasihi sesamanya. Pasti berbuat sesuatu yang berguna untuk kehidupan, yang menolong, yang memberkati. Dan kita banyak melihat di dalam kisah-kisah di Alkitab, Injil, bagaimana orang yang mau berkorban. Saudara lihat kisah tentang 4 orang yang mengangkut seorang yang lumpuh. Dengan susah payah mereka mengangkat supaya orang ini bertemu dengan Yesus. Coba kalau mereka tidak punya kasih, tidak mungkin, saudara. Ngapain ngangkat-ngangkat? Ngapain kita sulit-sulit? Apalagi ketika tempat itu sudah penuh, tidak ada jalan. Lalu mereka naik ke atas melalui tangga di samping rumah itu. Dan mereka akan berupaya bagaimana supaya mereka sampai di atas. Ada yang harus lebih tinggi, ada yang harus lebih rendah. Karena posisinya harus tetap datar. Nah, saudara, mereka berjuang. Kenapa mereka mau berjuang? Karena mereka mengasihi Tuhan. Kalau tidak mungkin. Coba saja lihat. Tidak mungkin. Tetapi kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan mewujudkan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah yang perlu kita wujudkan dalam kerangka kita mewujudkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia memuliakan Tuhan melalui talentanya, karunia yang ada pada dirinya. Kan semua harus tahu apa karunianya. Jangan disembunyikan karunianya. Saya waktu masih remaja, saya bilang sama Pak Pendeta saya, apa yang bisa saya bantu Pak Pendeta? Saya diajak ke sana kemari, ikut pelayanan dengan Bapak Pendeta. Senang rasanya. Jadi apa yang ada karunia, apa talenta, apa yang ada di dalam diri kita, ya dikembangkan. Jangan disembunyikan. Seperti talenta itu ya, kalau disembunyikan, ngapain saya mau susah-susah. Karena kalau mau mengembangkan talenta, mengembangkan karunia, pasti berkorban. Dan orang berkorban, dia melakukan dengan sukacita karena dia mengasihi Tuhan. Kalau tidak akan terjadi. Mengapa jemaat tidak bertumbuh? Karena banyak orang yang menyembunyikan talentanya. Enggak usahlah. Enggaklah. Ngapain? Susah-susah. Yang satu ngomong, semua ngomong. Semuanya berdiam diri. Saudara, apa yang terjadi? Saya kan pernah mengatakan, gereja itu seperti bahtera yang berlayar di tengah lautan. Kalau semuanya berdiam diri, lalu tiba saatnya bahtera itu bocor di kiri, di kanan, di atas, di bagian-bagian tertentu bocor. Dan semua berdiam diri, tidak mau ambil bagian. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi bagi bahtera itu. Air akan masuk dan menenggelamkan bahtera itu. Karena semuanya berdiam diri, tidak mau ambil bagian. Gereja akan hidup. Gereja akan bergerak kalau semuanya mau ambil bagian. Semua mau ambil bagian karena mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Jadi kasih kepada Tuhan itulah yang utama. Kasih kepada Tuhan itu pun dia tidak owel dengan uangnya. Dia memberikan, ada janda miskin yang memberikan persembahannya kepada Tuhan. Seluruhnya dia berikan. Dan Tuhan berkata, janda itu memberi lebih dari yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia mau memberi. Saya sering berkata, Tuhan tidak mau berhutang pada kita. Kalau engkau memberi, berilah karena engkau mengasihi Tuhan, bukan karena melihat orang lain.
Kan di jemaat kan kadang-kadang begitu kan, lihat siapa yang mau diberi. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita didorong memberikan, membagi apa yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat apa? Perpuluhan, persembahan, termasuk nanti persembahan emeritasi, termasuk persembahan untuk komisi kematian, kebutuhan-kebutuhan gereja. Semuanya membutuhkan dana. Tidak usah kita awal. Berikanlah kalau engkau memang mau memberi. Kalau Tuhan sudah bergerak, beri, ya beri. Nanti Tuhan akan lipat gandakan. Orang yang mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan, dia bisa membagi waktunya. Kapan aku melayani, kapan aku bekerja. Dan Tuhan tidak ingin juga kok semua waktunya dipakai bekerja terus. Semua waktunya dipakai untuk melayani terus. Lalu keluarganya berantakan. Ada keseimbangan antara bekerja dan melayani. Jadi orang memuliakan Tuhan, ya dia membagi waktunya. Karena dia mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia segan kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Ia bertumbuh dalam Tuhan, menjadi dewasa imannya, menjadi anak yang bijak, menjadi anak yang tahu tanggung jawabnya. Ya, sebagai anak tanggung jawabnya apa? Kalau di rumah tanggung jawabnya dia waktunya untuk belajar, ya belajar. Tanggung jawabnya dia untuk membantu orang tuanya, ya bantu orang tuanya. Tanggung jawab dia di gereja, ya ambil bagian dalam bergereja. Ini menunjukkan kita berbuah dalam Tuhan. Tidak hanya berbuah. Dan buah itu dinampakkan juga dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam sikap hidup. Menjadi berdampak. Dalam perkataannya, dalam sikap hidupnya, dalam perbuatannya. Nah saudara, dalam kehidupan kita, hal-hal itu yang membuat kehidupan ini menjadi rusak. Cobalah lihat apa yang membuat persekutuan kita rusak, berantakan. Ya karena tidak mau menjadi berkat, tidak mau berdampak hidupnya. Kenapa tidak mau? Ya karena tidak mengasihi Tuhan. Jadi kuncinya itu mengasihi Tuhan apa tidak? Nah inilah juga yang mendorong kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dalam persekutuan Anabaptis sedunia. Sekalipun mereka beda dengan kita, beda bahasanya, beda bangsa, beda kulitnya, tetapi dalam persekutuan yang bersama kita menjadi satu saudara besar, persekutuan Anabaptis sedunia. Kita bisa berdampak. Nah inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadikan diri kita mewujudkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan, menyatakannya di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini mari kita nyatakan, jangan sia-siakan waktu pemberian Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dan memampukan kami untuk dapat menyatakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan. Dengan kasih kepada Tuhan itulah yang akan mendorong kami untuk berbuat segala sesuatu yang baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen
pemuritan sebagai berikut. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan memasuki doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh merayakan iman kami, dan kami boleh juga menerima berbagai anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ya Allah kami. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Ampunilah kami sekali lagi akan dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah dan kuduskanlah kami, sehingga kami layak untuk menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara kami Rudi Kristomas
Erika Katrina Putri Haryanto, Gersom Megijima, dan Bapak Samuel Mintoyo yang berulang tahun dalam minggu ini. Sebagaimana Tuhan telah memberkati dan mengurapi mereka, mencukupkan kebutuhannya, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka di dalam hidup yang sudah dijalani, kami berdoa memohonkan pertolongan Tuhan sehingga saudara-saudara kami ini mendapatkan kasih anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan memohonkan pertolongan Tuhan untuk kesempurnaan kesehatan Bapak Mariadi, Ibu Dewi, Bapak Abadi, Ibu Made, Ibu Tika, Bapak Budi Prasojo, Ibu Tumina, Bapak Karjani, Ibu Subini, Bapak Suyanto, Bapak Wakijan, Bapak Supar, Ibu Kamto, Bapak Lukas Sumadi, dan Ibu Gunawan Dimlonggo, Bapak Pendeta Agus Mayanto, Bapak Pendeta Muda Ferry, Bapak Pendeta Perjono, Bapak Pendeta David, dan Ibu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memohonkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini mendapatkan belas kasihan Tuhan, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong mereka, sehingga apa yang kami mintakan untuk kesempurnaan kesehatan mereka semakin dinyatakan Tuhan. Berkati juga Ibu Selena Tambunan, Ibu Karyani, yang telah Tuhan anugerahi anak dalam kandungan mereka. Tuhan berkati anak itu sehingga bertumbuh dengan baik sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kedua ibu ini, berikan kekuatan dan kesehatan baginya. Kami berdoa untuk pembangunan gedung Sinode GKMI. Kiranya Tuhan memberkati, panitia diberkati Tuhan, Bapak Pendeta Aristarkus sebagai ketua, dan saat ini membutuhkan pertolongan-Mu untuk kesehatannya. Kami berdoa, mohon Tuhan jamah anak-Mu ini, hamba-Mu ini, karena dia masih dibutuhkan dalam pembangunan gedung Sinode GKMI. Tuhan memberkati. Demikian juga panitia emeritasi diberkati Tuhan. Hari ini majelis akan membagikan amplop persembahan untuk acara emeritasi. Ya Tuhan, tolonglah, gerakkanlah kami semua sehingga kami boleh ambil bagian di dalam menggalang dana untuk kebutuhan acara emeritasi pada tahun depan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami anugerah sehingga setiap kami boleh mewujudkan yang terbaik. Berkati Bapak Budi Prasojo sebagai ketua panitia, biarlah mereka boleh kompak bersama sehingga kepanitiaan ini berjalan dengan baik dan diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk anggota-anggota persekutuan Anabaptis sedunia yang ada di Asia. Kami berdoa bagi 23 sinode gereja yang ada di Asia. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai dan menolong supaya mereka dikuatkan dalam mengalami penderitaan karena penganiayaan, karena tekanan dari pemerintah, dari orang-orang kelompok-kelompok tertentu. Berikan mereka semangat dan harapan untuk terus bertahan sehingga iman yang ada di dalam kehidupan mereka tetap terwujud dengan baik. Kami berdoa bagi gereja-gereja sinode yang ada di Asia, diberkati Tuhanlah, kuasa-Mu dinyatakan untuk menolong mereka. Kami juga bersyukur untuk gereja-gereja di Asia yang merupakan bagian dari tubuh Kristus. Kiranya tetap disatukan dan tetap terjalin hubungan yang baik antar gereja. Juga melalui ikatan kasih Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus. Kiranya gereja yang satu dapat memperhatikan gereja yang lain, saling menerima satu dengan yang lain dan saling melengkapi. Kami juga berdoa untuk persekutuan Anabaptis sedunia, bersyukur karena
kaum Anabaptis dari seluruh dunia disatukan dalam iman dalam kerajaan Tuhan, walaupun berbeda bahasa dan budaya. Biarlah kesatuan ini dapat memuliakan nama Tuhan. Bersyukur juga untuk jejaring antar anggota MWC yang terus tumbuh melalui misi pelayanan kesehatan, misi perdamaian dan pendidikan. Biarlah Tuhan memberkati semuanya sehingga misi-misi yang dilaksanakan berjalan dengan baik, sehingga jejaring-jejaring yang dilaksanakan dapat bermanfaat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga untuk acara temu raya yang akan diselenggarakan di Indonesia, rencananya pada tahun ini di Semarang. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan menolong, memberikan waktu yang tepat sehingga saudara-saudara kami dari Persekutuan Anabaptis dari berbagai negara dapat bersatu dengan kami yang ada di Indonesia, merayakan iman bersama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah harapan kami, kiranya Tuhan menolong kami semua. Inilah seru doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita tiba di penghujung ibadah ini. Sebelum kita berdoa bersama dan menerima berkat dari Tuhan, mari kita pujikan lagu Kasih Tuhanku Lembut, bait 1, 2, dan 3. Kita nyanyikan bersama. Kasih
juga orang yang sesat. Kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar. Kasih besar. Kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Wahai insan datang, Wahai insan datanglah, mari sambut kasihnya. Ingat akan janjinya. Kasih besar. Yesus telah memanggilmu. Simak suaranya merdu dan serahkan hatimu. Kasih besar. Kasih besar. Kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh akhiri ibadah ini. Dan biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik dari rumah kami masing-masing, menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidup kami, diberkatilah keluarga kami, diberkati anak-anak kami, diberikan kami karunia yang dari Tuhan. Biarlah juga persembahan yang kami kumpulkan hari ini di rumah kami masing-masing diberkati Tuhan. Ajar kami untuk memberi apa yang harus kami beri bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mohonkan, berkatilah kami semua. Marilah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Milikilah pikiran Kristus. Hiduplah dalam kasih dan damai, dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Berjalanlah sama seperti Yesus yang melintasi batas pemisah. Dan tadahkanlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Seluruh berkat ini tercurah padamu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
pujian